Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue bolu coklat vanila yang teksturnya super lembut dan juga moist, rasanya dijamin enak. Nah, ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja, ataupun juga bisa kalian jadikan untuk hantaran di hari raya tertentu. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk membuat bolu coklat vanila ini, di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Pertama, di sini aku siapkan 150 gram margarin atau boleh diganti dengan butter, 6 butir telur, 150 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram susu bubuk, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet, dan 2 sendok makan coklat bubuk atau setara dengan 20 gram. Langkah pertama, langsung aja margarinnya kita lelehkan dulu dengan cara double boiler seperti ini. Dan untuk melelehkannya, aku gunakan saus pan Onyx series dari Stain Cookware dengan 6 lapisan granit Grevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Sedangkan untuk mengaduk bahan makanannya, ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Juga terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Nah, kalau udah benar-benar leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kita tuangkan 6 butir telur ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga vanili bubuk. Setelah itu, ketiga bahan ini langsung aja kita mixer dengan kecepatan paling tinggi dan dimixer sampai gula pasirnya benar-benar larut. Nah, untuk mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dengan body stainless steel yang super elegan, mixer ini dilengkapi dengan 5 level kecepatan dan juga turbo. Daya listriknya juga rendah banget, mulai dari 150 watt aja untuk pemakaian normal. Dan bagusnya lagi, hand mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya kalau kita menyalakan mixer terlalu lama, maka mesinnya akan mudah panas. Nah, kalau mesinnya terlalu panas, termostatnya akan bekerja dengan mematikan mesinnya secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Oke, kalau gula pasirnya udah benar-benar larut, kemudian baru kita tambahkan SP supaya hasilnya maksimal. Jangan menambahkan SP dalam keadaan gula pasir yang belum larut, karena nanti hasilnya gak akan bagus. Dan kalau kalian mau menambahkan SP berbarengan dengan gula pasir, dengan catatan gula pasir yang kalian pakai itu harus yang gula pasir butiran-butirannya halus. Nah, adonan ini dimixer sampai teksturnya kental berjejak seperti ini. Kalau udah kental berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk. Nah, susu bubuknya ini kita saring dulu ya, supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah susu bubuk, baru kita saring juga tepung terigunya. Susu bubuk dan tepung terigu wajib disaring supaya tidak ada menggumpal dan lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya.
Kemudian tepung terigunya ini kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul banget pada saat di mixer. Nah, kalau kira-kira udah gak ngebul, baru kita nyalakan lagi mixernya, cukup dengan level kecepatan paling rendah aja. Dan untuk nge-mixernya juga jangan terlalu lama ya, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Karena adonan yang udah mengembang kalau ditambahkan tepung terigu rawan kempes lagi. Oke, ini tepung terigunya udah tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya. Setelah itu tuangkan margarin yang udah dilelehkan tadi, dan pastikan margarinnya udah benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jangan menuangkan margarin dalam keadaan panas, karena adonan yang sudah mengembang, kalau ditambahkan margarin lawan kempes lagi. Dan untuk cara mengaduknya juga pelan-pelan aja ya, diputer sambil diangkat bagian bawahnya seperti ini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek, karena adonan yang udah mengembang kalau dicampurkan margarin dengan cara diudek-udek itu gampang banget kempes lagi. Oke, untuk loyangnya ini aku gunakan kristal baking pan dari Stein Cookware, terbuat dari marble coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Jadi ini nggak usah diolesi dulu margarin karena gak bakalan lengket. Oke, langsung aja adonan yang sudah tercampur rata tadi kita tuangkan ke dalam baking pan, dan ini kita tuangkan cukup setengahnya aja. Sedangkan untuk adonan yang setengahnya lagi kita tambahkan coklat bubuk. Jangan lupa coklat bubuknya ini wajib disaring supaya gak menggumpal. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan air supaya adonannya gak keras. Karena kalau ditambahkan coklat bubuk adonannya pasti lebih keras dibandingkan adonan yang sebelumnya. Nah, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tuangkan lagi ke dalam baking pan dan kita tuangkan semua. Setelah itu kita aduk dengan menggunakan sumpit dengan cara memutar seperti ini. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 45 sampai dengan 50 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya ini aku gunakan oven listrik Mito Fantasy 2. Nah, apa sih bedanya Mito Fantasy 2 dengan oven Mito yang lainnya? Jadi oven Mito Fantasy 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function, dan bagusnya lagi juga sudah dilengkapi dengan fitur double thermostat. Jadi maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya ini bisa di setel berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Dan ini sangat bermanfaat banget untuk memanggang kue seperti sekarang, karena biasanya salah satu bagian atas ataupun bagian bawah akan matang duluan. Kalau bisa diatur suhu atas dan bawahnya, ini sangat kebantu banget pokoknya. Setelah dipanggang sekitar 50 menit, kue bolunya udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang ataupun baking pan. Nah, bisa kalian lihat ya, ini tanpa dioles dengan margarin, tapi ini anti lengket dan juga hasilnya cantik banget. Setelah kue bolunya benar-benar dingin, bisa kalian kemas pakai box ataupun mika seperti ini dan dijadikan untuk hantaran, ataupun juga bisa langsung dikonsumsi. Nah, sebelum dikonsumsi ini kita potong dulu ya. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stein Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya.
Ini dia hasilnya bolu coklat vanila yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu loyang ukuran 22 cm ini biasanya dijual dengan harga sekitar 60.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bolu coklat vanila ini bisa tahan sampai dengan 7 hari dikemas rapat kedap udara. Jangan digeletakin kena angin-angin karena nanti bolunya bisa mengeras. Nah, ini teksturnya dijamin lembut banget dan juga moist ya. Kalau soal rasa ini dijamin enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.